ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلنا عليها صعيدا جرزا أم حسب أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Jazakallahu khair kepada Rizky yang telah mengawali kajian kita dengan tilawatul Quran. Semoga semakin diberkahi Allah kajian kita pada ini. Kami mengucapkan alhamdulillah kepada seluruh ikhwati fillah dan juga kepada Al-Ustaz Azam yang bergabung dalam forum Zoom meeting ini. Untuk berikutnya kita serahkan kepada Al-Azam Ismail selaku wajib kita pada ini untuk menyampaikan kajian yang bertemakan tentang suluk belah. Ustaz, mungkin sudah bisa kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa khaliluh andal amanah wa nasahal ummah. Teman-teman yang Allah muliakan dimanapun berada, sahabat-sahabat lingkar iman yang berbahagia, bersyukur pada pagi hari ini Allah kembali memudahkan kita berada dalam ketaatan, dan semoga pada pagi yang berbahagia ini, pada hari Jumat yang mulia ini, kita berharap kepada Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang kembali Allah berikan peluang untuk merefresh keimanan kita, perbarui kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, kemudian dengan kita ganti dengan ketaatan-ketaatan. Dan juga dengan hal itu kita berharap pada hari yang mulia ini, pada hari Jumat ini, Allah mengangkat derajat kita, menjadikan kita sebagai orang yang berilmu, dan kemudian dengan ilmu yang kita miliki, Allah mengangkat kita beberapa derajat dibanding yang lainnya. Sahabat-sahabat yang beriman dimanapun berada, sebelumnya saya mohon maaf jika mungkin ada permasalahan pada teknis dan sebagainya. Hal ini baru pertama kali kita adakan di lingkar iman. Walaupun mungkin anak pribadi kita menggunakan dua media, yaitu pertama Zoom meeting dan yang kedua adalah menggunakan live Instagram. Anak pilihan teman-teman yang Allah muliakan, sebelumnya kita sudah pernah membahas bagian kecil tentang neraka. Pembahasan sebelum, jika seandainya nanti kurang jelas, mungkin bisa dilihat IGTV yang 2 minggu sebelumnya yang ada di lingkar iman. Teman-teman yang Allah muliakan, sebelum kita berbicara tentang neraka lebih jauh, saya ingin menyampaikan bahwasanya neraka ini bukan hanya sekedar untuk orang-orang yang kafir. Neraka ini Allah persiapkan bagi siapapun hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan amalan ketika mereka di dunia. Karena itu dunia ini dikatakan dengan darul amal dan akhirat dikatakan dengan darul jaza. Dunia ini adalah tempatnya kita beramal, kondisinya kita beramal, dan akhirat dikatakan dengan darul jaza, tempat pembalas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dibikin oleh seseorang, baik dia muslim ataupun dia beriman, baik dia muslim ataupun dia tidak beriman, baik dia taat ataupun dia bermaksiat, apakah kemudian dia saleh ataupun dia taleh, maka teman-teman yang Allah muliakan, Allah mempersiapkan dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini, Allah persiapkan gantinya nanti di akhirat. Maka adanya neraka adalah bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berpikir bahwasanya neraka ini hanya Allah persiapkan bagi orang-orang yang kafir. Tidak. Ada neraka yang paling rendah juga dipersiapkan bagi orang-orang yang dia muslim tapi dia memiliki banyak dosa.
Ada neraka yang Allah berikan kepada orang yang kemudian dia lalai kepada salatnya. Dikatakan dengan neraka wailul lil musallin, kecelakaan atau neraka salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka juga Allah persiapkan neraka bagi hal tersebut. Maka teman-teman yang Allah muliakan, perlu kita pahami bahwasanya tidak akan ada yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang betul-betul murni dan bersih dari segala bentuk jenis dosa dan maksiat. Maka sebelum kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersiapkan surganya. Maka tatkala seorang ini bisa masuk ke surganya Allah, maka ada proses clearance, ada proses pembersihan, ada proses pencucian dari Allah Subhanahu wa taala mulai dari dunia ini sampai nanti orang ini wafat dan meninggal. Ketika mungkin di dunia ini Allah membersihkan dosa-dosa kita dengan banyak dengan adanya rasa sakit, dengan adanya berbagai macam hal yang lain, itu cara Allah membersihkan dosa-dosa seorang mukmin. Dan kemudian ketika dia meninggal dan wafat dan kemudian dia meninggal dalam keadaan muslim, maka standar minimal adalah bagaimana dia menjadi seorang yang muslim. Ketika dia muslim, maka masih ada potensi pembersihan selanjutnya. Maka akan Allah bersihkan selanjutnya dan kemudian sampai bertahap sampai nanti di hisab. Ketika hisab ternyata masih banyak amalan buruknya, masih banyak dosa-dosanya yang harus dibersihkan. Illa man atallaha biqalbin salim. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Yang masuk surga itu adalah yang datang dengan jiwa yang bersih, dengan jiwa yang selamat. Mohon maaf ada sedikit kesalahan ini, ketidakstabilan internet. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, kita berdoa kepada Allah bagaimana agar kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab dan tanpa didahului azab. Maka hal ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Maka saya ringkas bahwasanya orang bagaimana proses pembersihannya. Maka ketika di dunia orang ada dosa, maka kemudian Allah berikan dia musibah, Allah berikan dia kesedihan, Allah berikan dia penyakit. Semua itu ketika hal itu semuanya selesai dosa-dosa mereka, maka dia bisa meninggal dengan segala penuh kemudahan dan kemudian dia bisa bertemu dengan Allah dengan hati yang senang dan dengan kondisi hati yang bersih dan lapang. Namun jika seandainya menjelang dia wafat meninggal, dosa dia masih banyak dan menumpuk, maka nanti akan Allah lakukan pembersihan kedua, yaitu ketika seorang ini berada di dalam kubur. Maka di kubur Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang muslim itu juga akan Allah bersihkan kembali. Maka karena dikatakan fitnah kubur, ada siksaan kubur. Maka hal ini cara Allah mengurangi dosa-dosa mereka. Barulah seandainya ketika mereka dikubur, kemudian mereka masih banyak dosa, nanti bersihkan kembali yang tahapan ketiga ketika padang mahsyar. Dari padang mahsyar baru jika seandainya masih ada dosa yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dosa-dosa mereka. Tatkala mereka akan masuk ke surga, maka mereka akan dibakar di neraka dalam waktu yang lumayan lama. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sedikit gambaran tentang mencekamnya, gambaran tentang dahsyatnya, gambaran tentang mengerikannya kondisi neraka. Teman-teman yang Allah muliakan, tatkala seseorang seandainya masuk ke kuburnya, dan kemudian dimulai alam kubur itu dengan sesuatu yang berat, maka setelahnya akan menjadi hal yang paling berat dan mencemaskan. Namun jika seandainya setelah mereka meninggal, ketika mereka meninggal menjadi sesuatu yang gampang, jadi sesuatu yang mudah, maka setelahnya akan menjadi lebih mudah dan kemudian akan menjadi sesuatu yang membuat mereka bahagia. Teman-teman yang Allah muliakan, tatkala seorang kemudian Allah bangkitkan dari kubur, kemudian semua orang dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi neraka tadi kita bahas adalah sesuatu indikasi dari Allah, bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka keadilan Allah Subhanahu wa taala bukan karena seseorang ini terlahir muslim atau dia terlahir kafir, tidak. Dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang lahir dalam keadaan muslim, siapapun lahir dalam keadaan kafir, kedua-duanya Allah berikan peluang untuk menjadi mati dalam keadaan muslim. Tidak menjamin hidupnya seseorang, lahirnya seseorang dari keluarga muslim,
lahirnya seorang dari tempat yang baik dan kondusif untuk ketaatan mereka, menjamin dia akan menjadi ahli surga. Dan tidak menentukan juga bahwasanya orang yang lahir dalam keluarga yang tidak beriman, dalam keluarga yang sama sekali tidak pernah mengenal Allah, dia mati dalam keadaan kafir juga tidak berarti seperti itu. Maka teman-teman yang Allah muliakan, bentuk adilnya Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada diri mereka pilihan untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur. Apapun rezeki kita, Allah berikan dua jalan. Apapun takdir kita, Allah berikan dua jalan. Kita dalam artian Allah sudah mentakdirkan kita sukses dan sebagainya. Tinggal kita memilih dua jalan. Allah sudah mentakdirkan bagaimana rasa bahagia kita. Bagaimana cara kita mencapainya? Allah memberikan dua jalan. Allah memberikan rezeki kita. Bagaimana kita mencapainya? Allah memberikan dua jalan. Allah memberikan rasa bahagia dan kemudian rasa masalah yang timbul pada kita. Kita akan menyelesaikannya dengan dua jalan. Maka teman-teman yang Allah muliakan, dua jalan ini kita yang Allah memberikan, adanya darul ikhtiar, adanya tempat kondisi kita beramal, adanya kita berusaha, maka dia dikatakan tempat kita ikhtiar memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Maka sama halnya kita tidak bisa protes kita lahir dari keluarga mana. Kita tidak bisa protes kita lahir dalam keadaan miskin dan kaya. Maka indikasi seorang sukses ini bukan dengan lahirnya dia di keluarga miskin, atau juga bukan karena dia lahir di keluarga kaya. Tapi bagaimana dia berjuang, maka bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan perjuangan ini, Allah memberikan syarat untuk sukses, syarat untuk surga ini sama pada semua orang. Hanya saja bagaimana mereka lahir itu adalah tidak bisa menjadi pilihan mereka masing-masing. Maka dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan antara orang yang beriman dengan kafir, membedakan orang yang saleh dengan toleh, membedakan orang yang taat dengan bermaksiat, membedakan orang yang patuh kepada Allah dan orang yang ingkar, maka Allah mempersiapkan juga yang namanya neraka untuk membedakan antara orang-orang ini dengan orang-orang yang telah berjuang dan beramal. Maka pada sekarang ini saya akan mengulangi sedikit tentang mahsyar. Teman-teman yang Allah muliakan, perlu kita pahami, padang mahsyar adalah kondisi yang sangat mencekam. Bayangkan, orang tidak ngeh bagaimana beratnya kondisi neraka, orang tidak ada nafsu dan syahwat ketika melihat orang telanjang. Sekarang jika ada orang telanjang, siapapun itu, apakah dia orang gila, apakah ada orang yang dalam artian dia diusir dan diinikan sama orang lain, maka biasanya semua orang akan mata dia akan tertuju pada orang telanjang ini. Dan bayangkan teman-teman yang Allah muliakan, di akhirat itu tidak ada yang pada kondisi yang sudah tua renta. Semuanya bahkan belum disunat. Namun saking beratnya kondisi mahsyar ini, tidak ada orang yang tertarik dengan orang yang telanjang ini. Ini membahasakan bagaimana tentang dahsyatnya kondisi ini. Bahwasanya syahwat kemaluan merupakan syahwat yang paling besar yang terkadang tidak mampu ditahan oleh seseorang. Karena itu Allah melarang la taqrabuz zina, jangan didekati zina, karena sudah mendekati itu dia pasti akan sampai ke ujungnya. Sekarang di akhirat sudah dibukakan semua pakaian sama Allah, namun tidak ada manusia yang tertarik untuk melihat aurat orang yang lainnya. Dan teman-teman yang Allah muliakan, ini adalah waktu yang panjang, dikatakan bahkan alfasinin, ribuan tahun. Maka jika seseorang meninggal dalam keadaan bermaksiat, maka setelahnya akan menjadi lebih susah. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Akan ada yang tenggelam, bahkan kemudian kelelep oleh keringatnya dengan banyaknya keringat dan sebagainya. Maka ketika itulah orang-orang yang beriman akan Allah mudahkan dengan Allah berikan naungan. Kemudian ketika setelah mulai akan hisab, kemudian Allah berikan kitab dan sebagainya. Teman-teman yang Allah muliakan, jangan berpikir kita selalu guru kita ataupun yang kita memang orang-orang yang kemudian mendapatkan kitab di diri mereka. Teman-teman yang Allah muliakan, jangan dikira bahwasanya kitab yang mereka dapatkan ini bukan dari kiri kemudian datang dari depan. Memang dari kiri tapi datang dari tidak. Kondisi yang sangat mencekam ini, kondisi yang sangat menakutkan ini dalam sikap Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma man utiya wara'a dhahrih. Itu didatangkan dari punggung mereka, dari belakang punggung mereka. Berarti itu bukan berarti diberikan, tidak, tapi dilemparkan. Sampai ke punggung mereka pada kondisi yang sangat mencekam, maka kemudian betapa banyak sisaan sikis yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat di neraka tersebut, pada hari kiamat tersebut. Teman-teman Allah muliakan, tiba-tiba pada kondisi yang mencekam itu, dan kemudian setelah Allah mulai hisab dan sebagainya, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang keras. Terdengar suara yang menakutkan, dan kemudian terdengar dalam ayat itu dikatakan laha zafirun wa syahik. Ada sesuatu yang bernafas, ada sesuatu yang tersengal-sengal terdengar. Ini suara apa? Maka ketika itu teman-teman yang Allah muliakan, dikatakan di situ adalah innaha jahannam.
dia adalah sautu jahannam, dia adalah suara neraka jahanam. Bayangkan teman, ada sesuatu, ada api ataupun benda yang bahkan mungkin kalau kita mendengar ada suara yang keras tersengal, laha zafirun wa syahid. Neraka olah-olah hidup. Maka ketika seandainya ada suara yang mendengung dan sebagainya, kan lagi-lagi siksaan psikis. Maka Allah mengatakan, laha zafir. Zafir inilah suara nafas yang kuat, dan syahid ini suara yang tersengal-sengal, yang tercekik-cekik. Maka terkala itu orang-orang yang kemudian dikatakan waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkaru lisan. Ketika semua orang ternyata melihat itu adalah jahanam, maka ketika itu manusia langsung ingat dengan segala apa yang telah mereka perbuat di dunia. Dan langsung juga mengatakan mereka di makna yang lain mengatakan mereka berzikir, maka mengatakan Allahumma sallim, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Maka teman-teman yang Allah muliakan, ketika itulah orang-orang kafir berharap, orang-orang yang bermaksiat berharap mereka kehidupan, kematian mereka di dunia adalah akhir dari kehidupan mereka. Dan mereka berharap seperti binatang. Di akhir surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala katakan wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi, kita kala seseorang kemudian akan dihisab Karena itu kemudian orang-orang kafir mengatakan wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya saya juga menjadi seperti binatang ini yang kemudian debu dan menjadi tanah sehingga tidak akan Allah hisab dan tidak akan Allah azab. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, terkala mendengar suara tadi, itu suara apa gerangan? Inna jahannam yu'ta biha bi sab'ina alfi zamam. Ataupun yang lain bi alfi zimam. Neraka jahanam pasti kemudian suara tersengal dan sebagainya. Kemudian inna jahannam, dia adalah neraka jahanam yu'ta biha, didatangkan dengan neraka jahanam itu dengan 70.000 belenggu. Dan kemudian dikatakan ma'akul zimam sab'una alfi malak. Setiap belenggu itu dibawa oleh 70.000 malaikat. Yajurrunaha jarra, ditarik sekuat-kuatnya. Yatatayyaru minha syarar, asyaratul wahidah bihajmi qasrin minal qusur. Kemudian belenggu ini ataupun rantai ini yang dipersiapkan untuk menarik orang-orang ini ke neraka. Maka itu ada percikannya, dan percikannya ini itu dikatakan bihajmi qasrin minal qusur, ukurannya sebesar istana. Teman-teman kira-kira seperti apa sebesar apa belenggu yang akan ditarik dan digunakan. Karena itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annaha jimalatun sufur." Maka nanti mereka akan dilemparkan dengan syarar. Syarar ini adalah jamak dari syirarah. Syirarah ini adalah percikan seperti bunga api ya. Bunga api ini besarnya adalah sebesar istana. Dan dikatakan lagi-lagi bahwasanya neraka jahanam ini laha zafirun wa syahik. Alhamdulillah, teman-teman ya Allah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadi bagian dari ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dibakar, untuk tidak disiksa dengan adanya maksiat yang telah kita lakukan di dunia. Maka kemudian dari kejauhan neraka ini memanggil. Yunadi min ba'id. Dia mengatakan neraka jahanam ini memakai, siapa yang akan disiksa dengan apiku? Siapa yang akan masuk dan aku bakar dengan api ini? Maka seolah-olah karena itu dikatakan neraka ini seolah-olah dia hidup dan bernafas. Maka jika orang-orang dari kejauhan melihat, mereka tidak akan mampu untuk berjalan dengan kakinya. Jadi jangan dibayangkan kalau kita membayangkan belenggu, maka belenggu di lehernya, tidak. As-salasil ataupun rantai ini, Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini
akan memasukkan rantai ini ke orang-orang ini mulai dari punggung mereka, min khar, itu keluar dari anus. Rantai itu dimasukkan seorang yang bermaksiat tadi, mulai dari punuknya, kemudian dimasukkan dan keluar dari anus. Rantai ini yang mengikat mereka seperti binatang. Karena itu min waraihim jahannam. Orang-orang yang kafir ini, orang-orang yang bermaksiat ini kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha lari dari jahannam, itu berlari dengan tangan mereka. Mereka tidak mampu. Seperti kita melihat kalau di Sumatera Barat banyak orang menarik anjing ya. Anjing ini ditarik dan kemudian bayangkan seorang hamba itu adalah anjing yang kemudian seperti anjing tadi. Namun dia tidak mampu berjalan dengan kakinya, ditarik sekuat-kuatnya oleh para malaikat. Bahkan yushab ini adalah ditarik kencang dan kuat dan kemudian mereka dibawa ke neraka jahanam. Tekala sampai di jahanam, apa yang terjadi? Kemudian mereka disambut karena mereka banyak yakin bahwasanya dosa mereka sudah sangat penuh dan sangat banyak. Maka kemudian mereka berharap bahwa mereka bukan bagian dari hal itu. Dan kemudian yang sering kita dengarkan adalah fadhuqul adab, banyak ayat yang lain. Dzuqu massa saqar. Sering diartikan adalah di terjemahan itu adalah maka rasakanlah bagaimana rasanya neraka saqar. Maka rasakanlah bagaimana adab itu sebenarnya. Teman-teman yang Allah muliakan, kalau kita membahasakan langsung dengan bahasa Arab, dzuqu itu cicipi. Maka bayangkan di akhirat itu bukan kita rasakan dengan air panas, yang kita gunakan, kita tunggu dulu rasakan hawanya dengan tangan atau rasakan dan sebagainya. Ini tidak. Orang-orang di neraka jahanam itu mereka mencicipi itu dengan lidah. Mereka coba neraka jahanam itu dengan lidah mereka. Dzuqu massa saqar. Rasakan, cicipi bagaimana neraka jahanam ini. Dan hal yang pertama Allah bakar, Allah maksudkan ke neraka jahanam itu adalah bagian wajah. Bagian wajah ini adalah bagian yang paling menyiksa. Bagian wajah ini adalah pukulan yang paling telak. Teman-teman yang Allah muliakan, seseorang jika disiksa di wajah, itu adalah siksaan yang paling berat. Ini akan menyiksa psikis mereka dan menyiksa fisik mereka secara langsung. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Pada hari itu mereka ditarik kuat tatkala mereka berusaha kabur dengan tangannya min waraihim jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Jadi katakan memang di belakang mereka neraka jahanam dan mereka akan diberikan minum dengan air yang sangat sadid. Kemarin kita bahas adalah nanah. Mereka berusaha dengan tangan mereka ditarik sekuatnya, kemudian dimasukkan ke neraka mulai dari wajahnya. Tatkala mereka berusaha mencicipi neraka ini dengan lidahnya, maka ala wujuhihim, wajah-wajah mereka. Maka teman-teman yang Allah muliakan, lagi-lagi jangan kita berpikir bahwasanya tidak ada masalah dengan kemaksiatan yang kita perbuat di dunia, kemudian nanti hanya akan dibakar nanti di neraka. Maka satu persatu orang-orang ini akan tertarik oleh para malaikat, 70 orang malaikat, dan mereka terkala akan disambut di depan di pintu neraka itu ada 7 pintu ya. Ada 7 pintu, setiap pintu itu juga nanti ada bagian-bagiannya. Maka dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara." Dan digiring orang-orang yang kafir itu ke neraka jahannam zumara, berbareng-barengan, bergerombolan dengan jumlah yang banyak. Hatta idza ja'uha, di sini bedanya. Kalau kita lihat surat Az-Zumar, di akhir surat Az-Zumar itu kalau dalam orang para penduduk surga, wasiqal ladzina yattaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha, ada huruf wa futihat abwabuha. Tapi orang-orang yang kafir, futihat abwabuha. Teman-teman yang Allah muliakan, bukan para malaikat ini, malaikat yang dikatakan giladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka keras, sangar dan sangat kering. Namun mereka tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang-orang ini sudah ditarik dengan belenggu yang sangat kuat, dengan belenggu yang ditarik oleh 70 orang malaikat, satu orang ini ditarik oleh 70 orang malaikat, 70 malaikat, kemudian dibukakan pintu neraka. Jangan dikira buka pintu neraka itu dibukakan dengan baik seperti para penduduk surga, karena biasanya futihat abwabuha. Itu dibuka dengan keras, dihantamkan pintunya. Seperti ada orang marah, kemudian dihantamkan pintunya tang dengan suara yang keras. Maka lagi-lagi siksaan psikis kepada orang-orang yang masuk ke neraka. Kemudian baru perlahan teman-teman yang Allah muliakan, tatkala mereka masuk ke neraka, mereka satu persatu berjatuhan yatasaqatuna ila uruqi jahannam. Satu persatu mereka jatuh ke dalam dasar api neraka. Bayangkan teman-teman yang Allah muliakan, yang sempat kita bahas, mereka masuk ke dalam neraka dalam kurun waktu selama 70 tahun mereka baru akan sampai di sana. Siapa dari kita yang hidup 70 tahun?
70 tahun yang kita lakukan adalah kalaupun kita sudah hidup 70 tahun ataupun keluarga kita, di sana ada tidur, ada makan, ada istirahat, ada nonton, ada main, ada tamasya, ada jalan-jalan. Ini 70 tahun adalah baru permulaan azab dan mereka tidak mampu untuk lari dari hal tersebut. Kemudian lagi-lagi kemudian di sini para malaikat bertanya, para penjaga neraka ini bertanya kepada orang-orang ini, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Malaikat ini kembali bertanya, bukankah kalian dulu ada seorang rasul datang pada kalian dan mengingatkan, membawa kalian ayat-ayat ini dan kemudian mengingatkan kalian dengan kondisi buruknya pada hari ini. Nah, teman-teman, Allah menyatakan neraka jahanam ini ataupun neraka yang Allah ciptakan itu bukan neraka, bukan api yang dia memberikan cahaya, tidak. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Dia adalah neraka yang gelap, yang warnanya menjadi hitam. Dia tidak memberikan cahaya, tetapi seseorang masuk ke neraka ini pada kondisi yang sangat gelap. Kegelapan itu sendiri terkadang adalah dilaksikan siksaan psikologis. Naron talazza, neraka yang berkobar-kobar. Maka dan neraka jahanam ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya, Rasulullah menyampaikan bahwasanya dibakar dengan 3 kali tahapan. Dibakar 1000 tahun kemudian dia menjadi merah. Dibakar lagi 1000 tahun sehingga dia menjadi putih, dan dibakar lagi 1000 tahun sehingga dia menjadi hitam. Teman-teman, Allah melihatkan ini permulaan seseorang akan masuk ke neraka, dan beberapa sifat-sifat sebelumnya pernah sudah kita bahas tentang bagaimana makanan para penduduk neraka, bagaimana kemudian tentang minuman penduduk neraka, dan sekarang mungkin kita akan masuk tentang bagaimana ta'amuha az-zakum, makanan para penduduk neraka. Sebelumnya kita sudah bahas ada 4 jenis ya minuman para ahli neraka. Ada pertama adalah air yang sangat panas, kemudian yang kedua adalah air yang sangat dingin, kemudian adalah nanah dan darah, yang keempat adalah minyak yang kotor dan al-muhl ya, kalmuhl yaghli fil butun. Teman-teman semuanya, semua minuman ini itu akan diminum oleh para penduduk neraka. Yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya kalau kita bisanya memakan sesuatu yang pedas, apapun itu kita akan berusaha, jika tidak ada air kita akan berusaha untuk meminumnya walaupun sejijik dan sekotor apapun itu. Maka yang kedua adalah bagaimana makanan para ahli neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka tetap diberi makan. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mulia, tetap mereka diberikan makan. Beberapa syahwat mereka Allah berikan. Wa ta'amuha az-zakum. Makanan mereka itu adalah az-zakum. Zakum ini adalah buah seperti kepala setan. Teman-teman yang Allah muliakan. Kalau kita hanya membayangkan atau bukan hanya membaca makanan bentuk kepala setan, ya mungkin kita membayangkan sesuatu yang biasa. Teman-teman yang Allah muliakan, tampilan sebuah makanan itu sangat mempengaruhi selera. Saya pernah di Malaysia itu ada sebuah makanan yang ternyata itu adalah khas dari restoran tersebut, makanan Cina. Tapi karena warnanya pucat, tidak menarik, dan tidak ada yang membeli, kecuali orang betul-betul tahu dengan rasanya. Maka bentuk makanan mempengaruhi selera. Karena itu terkadang kalau seorang yang bisanya memang kerja di adalah fotografi di bagian makanan, maka dia berusaha menimbulkan warna-warna yang kemudian bisa menggugah selera seseorang. Dan saya juga beberapa kali pernah melihat di Instagram atau beberapa media, ada makanan, itu kue dan sebagainya, bentuk tapi seperti sesuatu yang menjijikkan, seperti kotoran dan sebagainya. Kira-kira itu kita mau makan nggak? Dibikin makanan seperti bisanya ada bayi yang dibelah. Saya membayangkan makanan ini bisa tidak kuat. Ada yang makanan seperti mungkin kotoran, dibentuknya, didesain seperti kotoran. Ada makanan yang mungkin dalam bentuk yang bangkai dan sebagainya. Teman-teman Allah muliakan, bayangkan jika makanan ini adalah bentuk yang sangat jijik. Kalau makanan tadi bisa kita makan jika kita memejamkan mata. Kalaupun dia jijik, kotor, bentuknya tidak bisa diterima, tetapi secara rasa bisa dimaafkan. Kita bisa makan dengan memejamkan mata. Tapi makanan di neraka ini wa ta'amuha az-zakum. Bentuknya jijik, bentuknya kotor, baunya
busuk dan sebagainya, bentuknya seperti kepala setan. Setan ini adalah makhluk terburuk dari Allah yang Allah ciptakan. Seseorang jika ada orang yang dia takuti, seseorang terkadang tidak bisa makan ketika ada hal yang menakuti mereka. Maka waqa'amuha az-zaqqum. Untuk melihat saja secara psikis tidak ada selera, dan kemudian ternyata rasanya menjijikkan, dan ini orang-orang di neraka akan tetap makan, akan tetap mereka suap, dan akan tetap mereka berusaha untuk nikmati. Maka teman-teman yang Allah muliakan, tidak ada kebahagiaan di neraka sama sekali. Maka di neraka, dan jangan berpikir bahwasanya tidak ada masalah. Saya akan masuk ke surga juga karena saya Islam, saya tidak berbuat syirik, dan kemudian saya bisa sejenak dan sebentar berada di neraka. Maka teman-teman yang Allah muliakan, lagi-lagi tatkala kita membayangkan satu persatu dari hal-hal apa yang akan Allah berikan di neraka, maka kita selalu berlindung kepada Allah semaksimal mungkin, tidak akan dimasukkan ke neraka walaupun sedetik pun. Sekali masuk ke neraka, maka tidak ada istilah 1 detik. Seseorang yang sudah masuk ke neraka, pasti di sana khalidina fiha. Adanya al-khulud, mereka akan lama di dalamnya. Antara al-khulud dengan diikuti dengan abadan, 2 hal yang berbeda. Al-khulud dia akan lama di sana, abadan dia selama-lamanya. Itu beda, khalidina fiha abadan dengan khalidina fiha. Maka teman-teman yang Allah muliakan, karena itu ketika ada orang yang dosanya sedikit, Allah akan berusaha membantu orang ini bagaimana mencari amalan-amalan yang lain yang mampu kemudian dia bisa dimaafkan, bisa dia kemudian dia rafa, dekat, dan sebagainya. Kemudian hukuman selanjutnya yang juga mengerikan yang ada di neraka adalah al-habas, ya. Bagaimana mereka betul-betul dikurung. Bagaimana mereka betul-betul diikat. Itu di sini dikatakan innaha 'alaihim muqsadah ay mutabbaqah atabbaqah Allahu 'alaihim fala daw'a fiha wala faraja wala khuruja minha illa al-abad. Nah, teman-teman yang Allah lihatkan, kalau seandainya orang terkadang seseorang yang masuk ke dalam penjara kemudian dihukum seumur hidup, dan ketika dia seumur hidup dia sudah umur 40 tahun, kira-kira kalau seumur hidup berarti tidak akan mungkin lagi keluar. 40 tahun dia akan dikurung lagi 40 tahun, berpikir tidak akan bisa keluar, maka dia yang kedua dia berpikir adalah bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana mereka bisa bertahan hidup ketika mereka berada di penjara. Nah, itu masih banyak para orang-orang yang para kriminal yang ada di penjara, itu masih bisa bertahan hidup, mereka masih bisa merasakan kebahagiaan, mereka masih bisa untuk bersenda gurau, bahkan mereka bisa mencicipi apapun yang mereka inginkan. Tetapi di neraka tidak ada hal seperti itu, teman-teman yang Allah muliakan. Jangan berpikir sekarang kenapa para koruptor mereka tetap berani untuk korupsi, karena mereka mungkin di penjara mereka merasakan kenyamanan, merasakan tempat yang murah. Kalau kita lihat seperti yang ada di Saudi Arabia, itu para koruptor itu dipersiapkan hotel bintang 5, hanya saja mereka dikurung dan tidak boleh keluar dari tempat tersebut. Maka seandainya penjara terbaik di dunia, semuanya lengkap, semua diberikan fasilitas, mereka bisa akses keluar. Seperti sekarang ini kayak kita PSBB dan sebagainya, kemudian kita adanya lockdown di rumah masing-masing. Kita masih bisa berbahagia, kita masih bisa berusaha mencari solusi untuk bagaimana kita hidup. Tetapi jangan berpikir di neraka, semua hal itu bisa terrealisasi. Semua hal itu bisa kita rasakan. Maka kemudian di sini dikatakan wa ma'na yasadu alaihim mulazamatul azab wastihalatul harab wal ya'si min al-iflat kahalil masajin alladziina ughliqa alaihim babus sijn. Itu segala bentuk siksaan, segala bentuk penganiayaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan berakhir. Maka teman-teman yang Allah muliakan, kembali kita ingatkan bahwasanya neraka yang paling rendah, kondisi paling rendah adalah yang didapatkan oleh pamannya Rasulullah. Itu tatkala kaki mereka, tatkala beliau menginjak sebuah sandal, itu mendidih, menggelegak otaknya. Maka bagaimana teman-teman yang Allah muliakan, jika seandainya ada dosa-dosa yang kita lakukan, maka ketika hal apapun yang terjadi pada kita di dunia ini, jika seandainya itu berkaitan dengan maksiat, maka salah satu hal yang cara membuat kita kembali ingat kepada Allah, salah satu cara hal kembali membuat kita mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala, melembutkan hati adalah sering-sering juga kita melihat tentang neraka, membaca tentang neraka, dan bayangkan bahwasanya neraka ini sesuatu kondisi yang tidak bisa kita bayangkan, dan bahkan hal itu jauh lebih besar, jauh lebih buruk dari kondisi sebenarnya. Api neraka ini 70 kali lipat dari apa yang ada di dunia, dengan api yang paling kokoh, yang paling panas yang ada di dunia ini. Maka kemudian hukuman yang ke-11 di sini adalah uqubatul habas, mereka
tidak akan pernah lepas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, juga di sana adalah bagaimana adanya kondisi yang sangat gelap dan mencekam. Di sini dikatakan al-zulma fid dunya hiya al-ghumud wal khawf min al-majhul wa taraqqubul kawaris wa intidharul akhtar wa idza iqtarana dhalika bi alwanil azab allati tanhalu 'ala al-abdi min kulli nahiyah min fawqihi wa min asfala minhu wa 'an yamin wa 'an shimal fatakhayyal nafsaka akhi fi dhulmati hadha al-layl al-bahim wal 'adhab al-muhin wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang yang masuk ke neraka itu dia tidak hidup dan tidak mati. Tidak hidup dalam artian seperti apa? Mereka tidak hidup karena salah satu syarat ataupun indikasi kehidupan itu adalah mereka mampu bergerak, mereka kemudian mampu tumbuh dan sebagainya. Permasalahannya orang-orang di neraka, mereka Allah berikan tubuh mereka adanya ruh, mereka mampu mencium, mereka mampu makan dan sebagainya, hanya saja mereka tidak mampu bergerak secara utuh. Maka hilangnya potensi bergerak ini, orang yang dalam artian di dunia dia kerjanya hanya tidur dan sebagainya, maka sama dengan kondisi sesuatu yang mati. Maka kemudian ketika nanti di akhirat, orang-orang yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan yang sangat gelap, bayangkan semua jenis hal akan datang dengan kondisi yang menakutkan. Teman-teman yang Allah muliakan, kalau seandainya ada sebuah ruangan, di dalam itu ada anjing, ada singa, ada ulat, kemudian ada ular dan sebagainya. Jika ada lampu hidup, kita masih bisa berusaha mencampakkan binatang-binatang ini, berusaha menjaga diri kita. Tapi bayangkan kalau seandainya semua binatang tadi, semua azab tadi, itu ada di dalam ruangan yang kecil dan sempit, dan semua itu dalam kondisi yang gelap, kita tidak tahu dari mana azab ini akan datang. Lagi-lagi ini siksaan psikis dan kemudian juga fisiknya, secara fisik akan jauh lebih sakit dan jauh lebih dahsyat. Bayangkan kita berada pada kondisi yang sangat gelap, tiba-tiba ada ular yang mencatuk dari atas. Tiba-tiba ada binatang yang menerkam dari kiri. Tiba-tiba ada sesuatu yang menusuk dari bawah. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kepala kita putus dan terpenggal. Teman-teman yang Allah muliakan, juga bayangkan kondisi neraka tatkala seseorang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha nazza'atan lisyawa. Bagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, api neraka ini akan berusaha memasak kulit kita. Bukan kita, waliyadzubillah, seseorang yang masuk ke neraka ini itu perlahan-perlahan. Karena itu mati gara-gara terbakar ini sesuatu yang sangat menyiksa. Itu orang yang meninggal gara-gara kebakaran, jika dia beriman, fahuwa syahid, maka dia meninggal dalam keadaan syahid, karena dengan kondisi matinya sangat susah dan menyulitkan. Teman-teman mungkin yang suka masak, yang mungkin yang akhwat ataupun yang ummahat dan sebagainya, ataupun yang laki-laki pun jika suka masak, itu ada perbedaan jenis dalam bahasa Arab itu jenis cara masaknya. Ada masywi, ada dengan fakham. Fakham itu dengan menggunakan bara. Ya. Kalau dengan bara, kita tinggal menunggu panasnya bara ini, kita bolak-balik sehingga makanan ini apakah ikan, daging dan sebagainya mungkin agak merata. Tapi kalau masywi itu kita mungkin pernah teman-teman melihat shawarma ataupun kayak kambing guling dan sebagainya. Itu memang perlahan diputar sampai kemudian kulit dia matang, kemudian sampai kemudian dari kulit itu keluar minyaknya dan sebagainya. Itu dikatakan nazza'atan lisyawa. Cara membakar di neraka itu bukan dengan bara yang kita terhindar dari api, tidak. Seseorang yang akan dibakar sama Allah di neraka itu dengan cara seperti tadi, masywi. Ditunggu sampai, karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an kullama nadijat juluduhum, kalau sudah matang kulit mereka, sudah masak kulit mereka, matang, kemudian diganti lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini siksaan yang sangat menyiksa. Nazman tawalla. Maka kemudian teman-teman yang Allah muliakan, neraka jahanam ini Allah ciptakan adalah neraka seperti makhluk yang sangat tamak. Hal mim mazid. Maka neraka ini menyeru, bayangkan teman-teman yang Allah muliakan, anggap seandainya kita Allah takdirkan kita selamat dari api neraka. Tapi dalam perjalanan kita menuju ke surga, karena surga itu berada di atas api neraka, titiannya berada di atas api neraka. Kita lewat, neraka berkata pada Allah, ya Allah, hal mim mazid, ya Allah, apakah ada yang mau ditambah? Ya Allah, hal mim mazid, ya Allah, nggak ada lagi ini akan masuk. Kita pasti dengan kondisi itu, kalaupun kita selamat, kita juga akan cemas dan takut.
hal mim mazid, itu pertanyaan api neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Pada hari itu kita berkata, kata Allah kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Neraka jahanam selalu mengatakan hal mim mazid. Maka ujian selanjutnya yang sangat mengerikan adalah dengan kondisi yang gelap dan mencekam ini. Teman-teman yang Allah muliakan, kegelapan, karena itu Rasulullah SAW mengatakan ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah untuk tidak berbuat zalim, karena kezaliman itu sendiri akan menjadi kegelapan-kegelapan yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Teman-teman yang akan bertanya mungkin bisa langsung bertanya. Jazakallah khair pada Ustaz dan jadinya pada pagi hari ini. Pada teman-teman yang ingin bertanya silahkan langsung di kolom chat, baik itu yang dari YouTube maupun dari Zoom dan juga dari Instagram juga bisa langsung di live Instagram. Maka kemudian di sini Zamakhsyari menyampaikan ma'naha annaha narun mumtazah min ghairiha minan niran bi annaha la tuttaqadu illa bin nasi wal hijarah wa bi anna ghairaha in urida ihrakun nas biha aw ihma'ul hijarah aw qadat awalan biwuqudin thumma turiha fiha ma yuradu ihrakuhu aw ihma'uhu ta'adana Allah minha bi rahmatihi wasi'ah tuqadu bi nafsi ma yuhrikuha وشدة ذكائها إذا اتصلت بها لا تشتعل بها نار اشتعلت لهبها. Teman-teman Allah muliakan, bedanya neraka jahanam dengan api-api yang lain. Api neraka, bukan neraka jahanam saja, seluruh api yang ada di neraka itu berbeda adalah mereka selalu membutuhkan tambahan agar api ini selalu berkobar dan kuat. Maka semakin besar apinya, maka dia adalah api yang berbeda dari api-api yang lain. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Tatkala ada orang yang masuk, semakin banyak orang yang masuk ke neraka, zidnahum sa'ira. Akan kami tambah lagi, akan kami kokohkan lagi, dan akan kami buat lagi dia semakin bergejolak. Kemudian, baik sedikit lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan ya. Dan kemudian yang juga mengerikan di sini sebenarnya adalah terakhir insya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga adanya di neraka itu adanya tingkatan-tingkatan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah mengatakan inna minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'baih. Ada orang-orang yang hanya dibakar di neraka itu hanya sampai ke kakinya, sampai mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi. Ada yang sampai kepada rukbah ini adalah lututnya. Wa minhum man ta'khudhu ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhu ila unuqihi. Ada yang sampai pinggangnya dan ada yang sampai kepada pundaknya. Wal adzabu fi jahannam laisa ala darajatin wahidah bal litafawat. Juga di neraka jahanam itu ada tingkatan-tingkatan. Tapi jangan berpikir nggak ada masalah kita masuk ke neraka jahanam neraka yang paling rendah. Jangan berpikir seperti itu teman-teman yang Allah muliakan. Lagi-lagi kita selalu berdoa kepada Allah, karena itu para sahabat sangat cemas jika mereka tergelincir di neraka. Maka lagi-lagi membahas tentang neraka bukan tentang membahas bagaimana tentang orang-orang yang benci pada Islam. Itu tidak usah kita bahas, itu sesuatu yang sudah pasti. Tetapi sekarang kita membahas bagaimana dosa-dosa yang kita lakukan, terkadang mungkin waliyadzubillah jangan sampai Allah bersihkan, Allah sucikan dengan api neraka. Maka yang paling menyiksa adalah bagaimana Allah ternyata juga memberikan siksaan kepada ruh itu sendiri. Teman-teman yang Allah muliakan, sekali Allah menciptakan ruh, maka ruh ini tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah mati. Allah menciptakan ruh, maka ruh ini kemudian akan dititipkan kepada manusia. Ketika manusia meninggal, ruh ini diangkat ke langit. Ketika dia kembali akan Allah adab, ruh ini Allah kembalikan. Kemudian ketika dia ke padang mahsyar, Allah ini kembalikan kepada jasadnya. Terkala kemudian Allah adab seseorang di neraka, ruh ini Allah kembalikan lagi kepada jasadnya. Karena itu semua kita memiliki satu ID. Semua kita memiliki ID di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah tulang ekor kita. Tulang ekor yang ada pada diri kita ini adalah satu-satunya sesuatu yang tidak akan hancur.
maaf karena ketidakstabilan internet, maka seseorang ini mulai Allah siksa. Maka teman-teman yang Allah muliakan, tidak ada siksaan yang lebih berat kecuali siksaan psikis. Dan itu siksaan mental, hukuman mental terkadang jauh lebih berat dibanding hanya bersifat hukuman yang berupa fisik. Mental seseorang ketika dia rusak, dia bisa gila dan dia tidak bisa menikmati kehidupannya dia. Karena itu sama dengan yang kemarin kita membahas tentang surga, seseorang akan bisa merasakan kenikmatan surga jika seandainya jiwanya rusak, kondisi hatinya tidak nyaman. Alladziina kafaru yunaduna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun. Maka ini teman Allah memuliakan seseorang yang dia miliki masih banyak pembahasan tentang neraka yang mungkin bisa kita bahas. Bagaimana kita kemudian mempersiapkan diri untuk hal itu, untuk tidak menghindari neraka dan sebagainya. Bagaimana kita mengambil ibrah dari hal apapun yang ada di dunia. Maka teman-teman yang Allah muliakan, kita kembali berpikir bahwasanya neraka ini jangan sampai tersinggahi oleh kita walaupun hanya sejenak. Baik, yang bisa kita bahas. Pertama, tadi karena koneksi saya tadi hilang, sepertinya ada yang hilang pertanyaan pertama. Mungkin ada yang bisa diulang. Yang pertanyaan yang masuk ke saya di kolom chat, ini baru masuk, itu dari Nazi Yamin ya. Sepertinya sebelumnya ada pertanyaan. Mungkin Anda langsung bacakan pertanyaan pertama ya, Ustaz. Baik, ini pertanyaannya dari Fatona. Bagaimana hukumnya kita memakan sesuatu punya orang tidak bilang dahulu, tapi sebelumnya yang punya barang itu sudah bilang makan saja yang ada. Apakah itu termasuk haram, Ustaz? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Mohon maaf, terconnecting lagi, terrestart lagi. Itu ya. Jadi teman-teman boleh mulai di apa namanya? Mohon dituliskan kembali. Tapi tentang bagaimana maksiat tadi, teman-teman yang Allah muliakan, meninggalkan maksiat memang sesuatu yang susah. Maka di antara cara kita meninggalkan maksiat adalah dengan pertama mengingat neraka, bertemu dengan orang-orang yang saleh, dan kemudian kita berpikir bahwasanya kehidupan kita di dunia ini tidak akan lama. Jika kita tidak betul-betul menyadari tentang ataupun mengetahui tentang kondisi neraka yang sangat dahsyat, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat, mungkin kita akan bisa tetap merasa nyaman dengan kehidupan kita di dunia ini. Maka teman-teman yang Allah muliakan, karena itu kita harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran dengan apa yang ada di sekitar kita, melihat api yang ada di sekitar kita, kita membayangkan, anggaplah ini api yang paling paling dingin di dunia, kondisinya 70. Kita ukur, kita ambil termometer, kemudian ataupun sesuatu yang sekarang ya banyak ada termometer, bahkan untuk masak pun pakai termometer bisa kita ukur. Oke, untuk masak sesuatu itu bahkan bisanya harus dengan kondisi suhu misalnya 180 derajat Celcius. Udah kali 70, anggap 200 derajat Celcius. Berarti kita wali'adzubillah, api neraka paling minimal itu adalah bisanya sekitar 200 kali 70 sekitar 1400 derajat Celcius misalnya. Itu kalau yang paling ringan. Kalau yang lava, yang magma dan sebagainya itu bisa sampai 1200 derajat Celcius. 1200 dikali 70. Teman-teman yang Allah muliakan, kita terkadang di dunia ini hanya untuk 50 derajat Celcius saja tidak bisa hidup di dunia ini. Maka teman-teman yang Allah muliakan, kita harus sering mengambil ibrah, sering mengambil pelajaran. Ini yang terjadi pada banyak salafus saleh. Ketika dia ada sesuatu yang menghilangkan selera, kita lihat kita bisa mungkin akan kehilangan syahwat kita, akan kehilangan nafsu kita untuk bermaksiat ketika kita menyadari dan langsung mengetahui. Maka bisa mohon maaf ada teman yang ataupun kita ada bisulan atau kaki kita ada cantengan dan sebagainya, ada baunya busuk dan sebagainya. Bayangkan teman-teman, bau yang busuk ini kita kumpulkan banyak-banyak, kemudian nanah ini yang akan kita minum. Ketika kita menyadari bahwasanya ini akan kita minum, maka akan hilang syahwat kita pada dunia. Tapi bukan berarti bahwasanya dunia ini bukan sesuatu yang harus kita kejar. Dunia harus kita menjadikan di tangan kita. Karena itu kita meminta kepada Allah, Allahumma la taj'al akbar hammina. Jangan jadikan ataupun jadikan dunia itu di tangan kita. Maka kemaksiatan itu berbanding lurus dengan kondisi ketaatan kita juga, dan dia juga berbanding lurus dengan pemahaman kita tentang ataupun imajinasi kita tentang surga dan neraka. Maka untuk beriman pada sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang lumayan susah. Maka dalam artian teman-teman yang Allah muliakan,
kita harus berusaha mengajak melihat yang ada di sekitar kita. Ini yang paling buruk, yang paling jelek. Kita lihat ada, mohon maaf, kita lihat ada kotoran anjing, kita melihat ada kotoran binatang yang lain. Bayangkan di neraka lebih parah makanan yang dimakan dari hal ini. Orang, ada jenis orang, akan termasuk saya pribadi, kalau kita makan, kemudian ada orang bercerita tentang kotoran, ada orang muntah, ada orang yang kemudian dia sesuatu yang menjijikkan, kita hilang selera kita untuk makan. Maka jika seandainya kita ada keinginan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita kalau diingatkan, di review, di remind tentang kondisi neraka, maka mungkin syahwat kita berharap ketika itu syahwat kita untuk berbuat kemaksiatan akan menjadi hilang. Maka teman-teman Allah muliakan, kemaksiatan itu memang susah untuk ditinggalkan karena nafsu kita sifatnya seperti itu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Baik, itu mungkin yang pertama. Maka kita tetap harus berjuang, berusaha istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di samping itu kita berusaha beramal semampu kita, dan kita berusaha dalam artian istiqomah dengan hal-hal yang kecil. Kita pada hal yang kecil, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu selamat dari hal ini. Mungkin pertanyaan yang lain, mungkin admin dan sebagainya mungkin boleh repost ulang pertanyaannya di kolom chat dan sebagainya. Saya mohon maaf nih karena kondisi internet kurang stabil. Susah dihilangkan, ini sudah tadi ya, cara paling ampuh untuk menghilangkan kemaksiatan. Ya, cara paling ampuh adalah memang kita sendiri yang paling tahu dengan cara kita. Tapi memang dengan tekad kita yang kuat, dengan usaha kita yang kuat, maka insya Allah dengan niat kita yang benar, bukan bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam artian mungkin kita sekarang bersiat, kita berusaha untuk taubat, dan kemudian kita jatuh lagi, itu adalah hal yang manusiawi. Tapi jangan berpikir kita bermaksiat nanti Allah Maha menerima taubat. Nah, itu sesuatu yang salah. Bagaimana pada pembahasan saat ini tentang gambaran bagaimana siksa neraka, Anda mau bertanya bagaimana para mufassir menjelaskan ayat tentang ayat neraka ini, dan apakah ada munsabah ayat dengan memberikan solusi yang harus kita lakukan di dunia agar siksaan api neraka yang kita agar kita siksaan, maksudnya apa ya? Sangat pedih ini. Bagaimana teman-teman yang Allah muliakan, bahwa saat gambaran bagaimana siksa neraka ini, para mufassir menjelaskan ayat tentang ayat neraka ini. Ayat ini sangat jelas ya sebenarnya. Hanya saja mungkin ayat ini sangat jelas. Hanya saja mungkin kita, dan bahkan hadis juga sangat jelas. Hanya saja mungkin kita tidak membayangkan dengan sesuatu realitas seperti apa gitu. Kita hanya membaca sekilas. Kita baca dengan baik. Al-Quran itu sangat jelas mengatakan contoh kayak neraka zakum atau kalmuhli yaghli fil butun. Bayangkan teman-teman yang Allah muliakan. Bahasanya seperti itu, seperti minyak yang yaghli fil butun, dia mendidih di dalam perut. Itu minuman yang akan diminum oleh para ahli neraka. Terkadang kita hanya membaca seperti itu, mendidih di dalam perut, kemudian kita lewat. Tidak kita dalami, maka dilakukan penelitian, dilakukan observasi dan sebagainya. Bagaimana jenis minyak, bagaimana dia cara mendidih dan sebagainya. Maka bayangkan minuman yang diminum para ahli neraka, ternyata hal itu kalau mungkin kita minum, itu mungkin selesai ya, mungkin akan disamakan kondisi suhunya, karena itu tubuh kita ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bisa menyesuaikan dengan makanan yang kita makan, bisa menyesuaikan dengan suhu dalam tubuh sehingga tubuh ini tidak menolak. Tapi kalau minyak, teman-teman yang Allah muliakan, jangan bayangkan minyak goreng yang bersih dan jernih, apalagi minyak dengan merek-merek yang bagus. Minyak al-muhli ini adalah sesuatu yang paling kotor dan jijik, bercampur kotoran di sana. Kalau kita lihat, teman-teman pernah melihat bor minyak itu masih sangat kotor, bercampur dengan segala jenis ya, kotoran, bangkai binatang dan sebagainya. Itu yang kemudian diminum oleh para ahli neraka, dia mendidih di perut mereka, ternyata tidak sesuai dengan kondisinya. Belum lagi membayangkan bagaimana nanah. Kita bahas, oh ya nanah tadi. Tapi kita lihat, ini ada nanah, kita bayangkan ini yang kita minum. Kemudian kita membayangkan, kemudian ada air yang sangat panas, ini yang kita akan minum. Ada air yang sangat dingin yang kemudian memecahkan otak, itu yang akan diminum oleh seseorang. Kemudian di ayat disampaikan, yushabuna min waraihim jahannam, mereka akan ditarik sekencang-kencangnya. Maka hal ini sebenarnya bahkan tidak butuh para mufassir, cukup dengan kita mentadaburi, kita paham dengan kondisi ini, hanya saja kita tidak mengkorelasikan dengan kehidupan kita. Kemudian apakah ada munasabah ataupun yang memberikan solusi yang harus kita lakukan di dunia agar kita selamat dari siksa api neraka ini? Banyak, karena itu seperti kita merasakan panas. Rasulullah terkadang sering meredaksikan
dinginkan, ataupun arihna bis shalah, ataupun kemudian terkala merasakan sangat yang panas, maka dinginkan dengan salat, karena dia min fayhi jahannam. Dia dari hawa panas neraka jahanam. Kondisi yang sangat panas di Saudi itu paling panas itu 55 derajat Celcius. Itu hawa yang panas itu Rasulullah suruh dinginkan dengan salat, karena dia dari siksaan api neraka. Tatkala seseorang menyadari siksaan dari api neraka itu sedikit itu, maka bagaimana jika berlipat-lipat? Ini baru hawa panas yang sampai kepada dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap harinya kita juga melawan godaan setan. Begitu Ustaz. Ya, teman-teman yang Allah muliakan, antara nafsu dengan setan itu suatu hal yang terpisah ya, memang betul. Antara nafsu dengan setan terpisah. Kalau setan ini sebenarnya lebih gampang kita untuk menjauhinya. Kalau kita mentadaburi surat An-Nas itu, minal jinnati wan nas. Jenis setan itu ada dua ya. Jadi maksud setan di sini adalah setan dari jenis jin. Kalau kita paham itu godaan setan dan sebagainya, kita tinggal baca isti'adzah, kita tinggal berlindung, tinggal menjauhkan. Yang susah itu kalau kita kondisi kita adalah nafsu kita sendiri, syahwat kita sendiri. Itu innan nafsa la'ammaratun bisu'. Teman-teman, ada beda antara hawa dengan nafsu. Hawa ini adalah keinginan pribadi, nafsu ini sesuatu yang Allah ciptakan pada manusia yang dia itu cenderung pada sesuatu yang buruk. Bahkan bahasanya ammarah bukan amir. Nafsu itu dia pemerintah, raja untuk segala jenis keburukan. Maka ketika hawa dicampurkan dengan nafsu, maka dia jadi negatif. Kalau hanya hawa, karena itu Nabi Ibrahim berdoa, tahwi ilaihi minan nas. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Misalnya hawa, ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku di tempat yang tidak ada kehidupan, maka berikan mereka rezeki, dan kemudian jadikan jiwa-jiwa ataupun hati-hati manusia ini tahwi, ada keinginan, ada hawa datang ke sana. Hawa tidak selamanya buruk, dan bahkan hawa ketika diiringi dengan nafsu baru dia menjadi hal yang buruk. Maka terkadang nafsu kita ini lebih berbahaya dibanding setan. Setan hanya kemudian mengarahkan nafsu kita ini, kemudian membuat nafsu kita ini menguasai akal kita dan menguasai hati nurani kita. Karena itu kalau antara al-qalbu dengan nafsu dua hal yang terpisah dan berbeda. Maka kehidupan di dunia ini karena itu di antara kita berbicara tentang surga, adanya rasa harap kepada Allah, tapi kita juga harus mengisi kehidupan kita dengan kecemasan. Tapi dia harus sebanding, karena itu harap-harap cemas. Kita berharap dan cemas. Maka kita tidak merasa aman dari api neraka dan tidak yakin dengan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dengan hal ini kita berada di tengah-tengah, malah menjaga ritme ketaatan kita, dalam artian kita berusaha, kalau kita yakin, apa yang membedakan orang yakin dengan makar Allah, dengan membedakan antara orang yang yakin dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ataupun kemudian dia tidak beramal sama sekali. Apa berbeda antara dia yakin dengan rahmat Allah dengan merasa yakin aman dari makarnya Allah. Bedanya apa? Bedanya adalah amal. Orang yang merasa dia bahwasanya yakin dengan janji Allah, maka dia tetap beramal walaupun amalan dia tidak sempurna. Tapi orang yang yakin dengan dia selamat dari makar Allah, Allah kan Maha Pengasih, Allah Maha Penerima taubat. Dia tidak beramal. Maka yang membedakan di sini adalah kita beramal. Maka beramal saja seterusnya. Beramal sebanyak-banyaknya. Jika rusak, maka berharap dengan amalan yang lain bisa mengganti. Teman-teman yang Allah muliakan, memang ada hadis yang mengatakan wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fa yakunu ma bainahu wa bainal jannati illa jara' fa yasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada orang-orang yang beramal dengan amalan dari segolongan kalian, kata Rasulullah. Ada beramal dengan amalan ahli surga. Kemudian sampai antara jarak dia dengan surga yaitu 1 zira', 1 hasta. Ini 1 hasta ya. Ini yang 1 hasta adalah ukuran yang tidak baku, tapi hampir semua kita sama ukuran ini. Yang beda itu sini ke sini, lengan. Tapi kalau dari sini ke sini itu hampir sama, bisa kita coba. Saking dekatnya amalan dia itu. Tapi ternyata ditetapkan bahwasanya kemudian dia beramal di neraka dan kemudian masuk ke neraka. Di sini para ulama bahkan di hadis yang lain mengatakan yang amal di al-jannas fi ma yabdun nas, pada apa yang dilakukan terlihat oleh manusia. Maka ada orang-orang yang beramal soleh tapi hanya terlihat orang mengira ada amalan soleh, tapi padahal dalam hatinya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka terus beramal, tetap jaga ketaatan kita, maka insya Allah dengan hal itu, dengan ketaatan kita, dengan usaha kita, maka Allah juga memberikan rahmat dan memberikan ampunan kepada kita. Selang-seling ya. Kemudian masuk ke yang Zoom, di sini bagaimana hukumnya kita memakan sesuatunya orang, tidak bilang dulu, tapi sebelumnya
Yang punya bangsa bilang makan saja yang ada, takut memakan sesuatu yang haram. Teman-teman yang Allah muliakan, ada beberapa kondisi kita dibolehkan memakan atau masuk ke rumah seseorang yang kita tidak minta izin. Hal itu disampaikan dalam surat An-Nur di akhir ya, di halaman kedua terakhir sebelum surat An-Nur. Laisa 'alal a'ma haraju wal 'araji wa haraju wa 'alal maridi haraju 'ala anfusikum. Maka pertama anta kulu min buyutikum. Itu rumah kalian sendiri, ada makanan di sana. Terserah siapa yang menaruh makanan di sana maka minta izin. Itu rumah kalian sendiri. Au buyuti abaikum, rumah bapak-bapak kita. Kita tahu di rumah bapak kita datang ke sana ada makanan, oke langsung makan, itu tidak ada masalah. Au buyuti ummahatikum, nenek kita. Atau memang saudara kalian yang memang sudah seperti tadi, kita sudah terbiasa, sudah ada budaya di kalangan, misalnya kisan, apapun sudah ada kesepakatan, apapun makanan yang ada di rumah ini silakan makan. Walaupun tidak minta izin, maka itu tidak ada masalah. Al-sadiqikum. Tapi yang jadi perhatian adalah kalau seandainya hal-hal tersebut dalam artian memang bukan masuk pada kategori memang harus kita minta izin dan bukan makanan kita dan sebagainya. Maka ataupun saudara kita menjelaskan, menegaskan apa yang di kamar saya ini tidak boleh dimakan kecuali dengan izin. Tapi jika tidak ada larangan itu dari awal, maka masuk pada kategori ayat ini dalam surat An-Nur. Admin mohon maaf untuk tolong di repost lagi pertanyaan yang belum dibaca di Zoom karena tadi ke restart ke lagi. Baik yang dari Instagram, Anda bertanya bagaimana pendapat Ustaz tentang orang-orang yang menjual atau mengkonsumsi makanan dengan label-label neraka. Teman-teman Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala melarang innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Allah melarang segala hal yang keji itu untuk disebarluaskan, untuk dibiasakan. Salah satu cara, teman-teman yang Allah muliakan, untuk kita dalam artian membuat kemaksiatan ini menjadi hal yang tabi'i, menjadi hal yang normal di kalangan manusia adalah biasakan nama-nama ini, kemudian ketika manusia menganggap hal itu sudah biasa, maka tidak akan ada lagi penolakan. Contoh dahulu ya, ketika saya masih SD, itu mendengar orang selingkuh, mendengar orang berzina, itu sesuatu hal yang sangat tabu. Sesuatu hal yang sangat memalukan, karena itu Islam itu melarang adanya perzinaan, melarang adanya hukum rajam itu sekarang. Karena kenapa? Ketika ada orang yang dirajam, orang tahu, oh ada orang yang berzina. Ketika ada yang berzina, di sini berzina, maka kemudian menjadi hal yang lumrah. Sama halnya ketika kita melihat sekarang seolah tidak banyak tontonan-tontonan itu jaga anak kita. Banyak misalnya kayak film saya sebutkan Minion ya, kemudian Mata Satu. Film-film yang lain, kemudian ada Mata Satu dan sebagainya. Ketika hal itu sering dilihat oleh orang, ketika Dajjal yang asli datang, orang tidak tahu, tidak akan sadar bahwasanya dia adalah Dajjal. Karena itu kenapa bahkan Rasulullah menyampaikan Dajjal itu di kepalanya ada kafaro, rambutnya keriting dengan kata yang jelas. Tidak ada orang yang sadar dia adalah Dajjal. Karena sudah diperkenalkan dari sekarang, sehingga manusia tidak sadar Dajjal yang asli ini datang. Maka tatkala orang memfamiliarkan tentang neraka, tentang hal yang nikmat, maka tidak akan ada lagi kecemasan tentang neraka, dan kemudian ar-rahb ini, kecemasan pada neraka ini menjadi hilang. Maka menamakan sesuatu dengan hal-hal yang Allah benci, menamakan sesuatu dengan hal-hal yang seharusnya ditakuti, maka kemudian mengurangi nilai hal tersebut, dan kemudian membuat orang terbiasa dengan istilah neraka. Oh, masuk neraka, udah nggak ada masalah. Karena itu saya heran. Dan berhati-hati juga. Ada artis ataupun kemudian ada influencer yang mengatakan, oke, saya adalah ahli neraka, nggak ada masalah masuk neraka. Sehingga ketika dia mengatakan itu, orang yang lain juga mengatakan nggak ada masalah sih masuk neraka. Sehingga kemudian kemaksiatan yang ada di sekitar menjadi hal yang menjadi lumrah dan dimaklumi. Maka jangan sampai hal ini terjadi. Walaupun secara tidak langsung, ketika itu kemudian menjadi menjadi syiar yang ada di sekitar kita, maka kemudian orang-orang melihat neraka ini bukan sesuatu yang menakutkan kembali ataupun menakutkan lagi. Allah alam bisawab, karena itu saya pribadi termasuk yang melihat sebenarnya dari dulu ya, bukan hanya sekedar neraka, banyak hal-hal yang itu berbau kemaksiatan, itu jangan pernah disebarluaskan dan jangan sampai pernah menyebar di kalangan kita.
Sehingga hal itu secara ilmu sosialnya membuat manusia terbiasa dan menganggap hal itu menjadi lumrah. Maka ketika nanti para ustadz berbicara tentang neraka, terbentuk pada mindset seseorang, neraka bukan sesuatu yang menakutkan. Neraka bukan sesuatu lagi yang kemudian menjadi kita harus kabur dan lari dari hal tersebut. Kemudian selanjutnya yang dari Zoom, apakah benar jika kita bertemu dengan teman yang soleh ketika di dunia, berusaha memperbaiki diri, namun ketika di akhir kita masuk neraka karena masih banyak dosa, sedangkan teman kita masuk ke surga, apakah mereka benar-benar masih mengingat kita sebagai kita di dunia atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Pertama, syaratnya harus terpenuhi. Syarat pertama adalah sama-sama meninggal dalam keadaan muslim. Kalaupun kita punya teman dan dia adalah soleh, tapi kita meninggal pada keadaan yang bukan muslim, waliyadzubillah, kan itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. KKM-nya, standar paling minimal adalah bagaimana dia meninggal keadaan muslim. Maka ketika dia keadaan muslim, maka dia berhak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, memang orang ini menganggap kita teman. Atau memang kita berada pada jamaah ataupun memang majelis zikir yang memang kita selalu menghadirinya. Masalahnya orang ini tidak mengklaim kita teman, itu jadi masalah lagi. Yang ketiga adalah memang jika dia menganggap kita teman, ini akan terrealisasi. Ini adalah pembahasan surga. Teman-teman mungkin bisa lihat kembali IGTV yang pembahasan di surga yang mungkin kalau tidak salah yang bagian yang pertama ya. Part pertama, bahwasanya nanti ketika seorang hamba ini yang paling rendah ya. Orang yang dia hampir masuk ke neraka, kemudian tiba-tiba Allah selamatkan karena Allah kasihan. Kemudian ini bagi yang paling rendah nih ketaatannya dia. Maka tatkala dia masuk ke surga, maka Allah mengatakan apa yang kamu inginkan minta. Di sinilah orang-orang itu akan menulis siapa ayah dan ibunya, saudaranya dia. Karena Allah tidak akan berikan satupun ganjalan pada orang yang masuk ke dalam surga, ada yang tertahan di dalam hatinya. Namun dengan syarat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Maka juga yang berkaitan dengan keluarga, mereka masuk ke neraka Aden, maka makna secara lain salaha ini bukan hanya soleh, tapi siapa yang berhak, siapa yang pantas, maka berhak itu minimal dia harus muslim. Wa man salaha min abaihim, dari ayah-ayah mereka, kakek mereka ke atas. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, keturunan-keturunan mereka. Maka semua itu bisa membawa mereka masuk ke surga ketika hanya cukup satu orang dari mereka yang masuk ke surganya Allah, dengan syarat yang lain adalah orang-orang yang muslim. Hal ini betul-betul terjadi, tapi memang dengan syarat hal itu tadi.